adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Kurang semangat nih Kak Ica. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Balik lagi sama kita hari ini. Ada aku, Kak Emi. Aku Kak Ica. Ada pemain kawan kita di sini, Kak Wawan, dan ada gitaris kita, Kak Niko. Kami dari Komplek Skadron. Hari ini kita akan memulai firman Tuhan, ibadah sekolah minggu kita. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya kami bisa berkonsentrasi dan kiranya Kau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sehingga fokus kami hanya bertuju kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Supaya makin semangat lagi, kita bangkit berdiri. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. tebus dosaku.
Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus. Shalalalala, shalalalala, ah. Shalalalala, shalalalala, ah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita angkat sekali lagi satu pujian, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan, nama kakak Winggren dari Kompleks Kadron. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebelum kita belajar tentang Alkitab hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan kami mengikuti kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh membimbing kami dan menjaga kami agar kami boleh mendapatkan pelajaran dari bacaan Alkitab dan pelajaran yang akan kami pelajari hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa kakak kurang dengar? Iya, betul sekali, Tuhan Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi setelah itu adik-adik? Ada yang tahu? Oke, biar sama-sama tahu, kita mau baca Alkitab dulu ya. Bacaan Alkitab kita hari ini
dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kakak akan bacain, adik-adik dengerin ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya, kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang yang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus coba untuk memberitahu kita bahwa Dia akan selalu memperingatkan kita jikalau kita ingin membuat sesuatu yang jahat atau kita ingin berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan Yesus tahu itu semua, adik-adik. Jadi dari cerita ini Tuhan Yesus jelaskan. Kalau adik-adik baca di ayat 27, Tuhan Yesus bilang kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Apakah ini artinya Tuhan Yesus membenci Yudas? Tentu saja tidak, adik-adik. Kakak yakin Tuhan Yesus punya alasannya tersendiri kenapa dia berbicara seperti itu kepada Yudas. Tuhan Yesus itu Maha tahu, adik-adik. Dia tahu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian benci, apa yang kalian takutkan. Kakak yakin Tuhan Yesus tahu itu semua. Dan Dia akan selalu menjaga kita, Dia akan selalu memperingatkan kita seperti halnya yang Dia lakukan kepada Yudas. Walaupun yang Yudas lakukan kepadanya adalah sangat jahat, tetapi Tuhan Yesus senantiasa membimbingnya, bahkan memperingatkan dia. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah hamba Allah yang taat. Ketaatannya menjadi teladan hidup kita. Karena ia menaati semua rencana atau rancangan Allah Bapa di surga. Nah, di sini kakak yakin adik-adik semua nurutkan sama orang tuanya? Siapa yang gak nurut, ayo? Nah, sama halnya dengan Yudas, Yesus juga seringkali memperingati kita saat iblis merasuki diri kita, saat iblis mencoba merusak dan menguasai diri kita. Iblis itu sangat dekat dengan kehidupan kita, adik-adik, dan bisa dalam berbagai wujud. Namun, dari semua itu, musuh terbesar kita tentunya adalah siapa? Iya, diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya datang daripada diri sendiri. Kita selalu punya pilihan. Jikalau adik-adik sudah melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, jangan pernah menyesalinya, adik-adik. Adik-adik harus jadikan itu pelajaran agar ke depannya kalian tidak melakukannya lagi, karena di situ secara tidak langsung Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, adik-adik. Di pandemi ini kakak yakin adik-adik semua ada yang lemes, lesu karena gak bisa keluar, gak bisa ketemu teman-teman, cuman bisa di depan HP aja, di depan TV, di depan laptop. Kakak yakin semua yang terjadi pada saat ini, yang terjadi di dunia ini, Tuhan Yesus punya alasannya masing-masing. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa dan selalu menaruh keyakinan kepada Yesus, selalu percaya apa yang Dia perbuat adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, kakak pengen kita semua buat lihat video yang satu ini. Kita lihat adalah Tuhan Yesus sedang menjalankan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan saat itu Yudas menyuruh salah seorang muridnya seperti yang di Alkitab tadi untuk bertanya. Dan Yesus dengan mudah menjawab.
Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Adik-adik masih ingat kan? Nah, sekarang di sini kita lihat Tuhan Yesus mulai ambil roti dan mencelupkannya, lalu dia jelas-jelas memberikan itu kepada Yudas. Lihat betapa tenangnya Tuhan Yesus, dia tidak membenci Yudas sama sekali. Ya, kakak yakin Tuhan Yesus juga selalu menyayangi kita semua walaupun kita sudah berbuat salah kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada semua orang yang ada di dekat kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu membimbing kita adik-adik dan dia akan selalu menjaga kita sampai akhir hidup kita. Kakak harap kalian semua boleh mendapat kesehatan, kebugaran, selalu mencuci tangan, pakai masker kalau mau keluar ya, jangan lupa. Nah, pesan terakhir yang ingin Kak Wingren sampaikan kepada adik-adik semua adalah adik-adik harus lebih peka, adik-adik harus lebih mendengar kepada Tuhan Yesus terhadap semua tegurannya, terhadap semua kata-katanya dan perintahnya. Tapi Kak, aku gak pernah dengar Tuhan Yesus ngomong langsung ke aku. Gampang banget adik-adik, karena kita semua mempunyai sosok orang tua di hidup kita dan orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi jikalau kalian mendengar perkataan orang tua atau orang yang lebih tua daripada kalian, itu hampir sama seperti kalian juga mendengarkan kata-kata Yesus. Dan kakak yakin Tuhan Yesus juga senang kalau adik-adik nurut sama orang tua adik-adik semua. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya semua firman yang kami dengarkan hari ini yang telah kami baca bisa menjadi pelajaran bagi kami bahwa Engkau akan selalu memperingatkan kami dan menjaga kami di setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah, selamat hari Minggu semuanya, shalom. Halo adik-adik, kembali lagi sama kita. Tadi kita udah mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Wingren. Kiranya firman Tuhan tadi adik-adik dapat mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, Laskar Kristus. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Kak Ica. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini juga bisa bermanfaat bagi kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Udah, terima kasih. Terima kasih.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, yuk kita buat aktivitas untuk hari ini. Alat yang dibutuhkan ada pensil warna, pensil penghapus spidol, lalu juga ada gunting dan lem, juga kertas. Pertama-tama kita akan membuat rotinya dulu ya. Kita buat elips seperti ini. Lalu kita buat huruf U di bagian bawahnya seperti ini. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak terpakai ya adik-adik. Setelah itu kita warnai seperti ini. Yeay. Sekarang kita akan membuat 5 lingkaran di kertas HVS. Lalu kita warnai warna-warni. Warnanya boleh terserah adik-adik ya. Adik-adik warna kita gunting jadi seperti ini. Boleh minta bantuan mama dan papa ya adik-adik. Lalu di dalam lingkarannya kita akan menuliskan nama Yudas. Adik-adik kita belajar menulis ya. Pertama kita menulis huruf Y, lalu huruf U, lalu huruf D, lalu huruf A, dan yang terakhir huruf S. Yudas. Lalu kita akan menempelkan lingkaran ini ke atas rotinya ya adik-adik.